Oke, yang pertama itu judul yang pertama boiler gas dan udara. Pertama, buka pada bagian scanner dan ignitor air fans yang berwarna kuning. Step pertama yaitu mulai satu scanner air fan. Scanner air fan itu terletak pada bagian yang kiri. Boleh hidupin, terserah, pilih salah satu. Boleh yang hidupin yang A atau hidupin yang B. Kelompok kami hidupin yang A. Step yang kedua itu jalankan drive aux pemanas udara bagian timur untuk memastikan drive motor udara berfungsi. Nah, untuk melanjutkan step kedua, buka menu yang tulisannya air heaters yang berwarna kuning. Buka terlebih dahulu menu tersebut. Dia terletak di warna kuning paling bawah bagian nomor 2. Nah, stepnya itu yaitu jalankan drive aux pemanas udara bagian timur untuk memastikan drive motor udara berfungsi. Nah, di situ terdapat dua pilihan. Hidupin salah satunya, terserah boleh yang mana aja. Kami menghidupkan pada bagian S air heater. Oke, step selanjutnya, step ketiga itu jalankan drive utama pemanas udara bagian timur. Nah, terletak di bagian kiri itu ada tulisan main drive. Nah, itu dipencet mulai. Oke. Step selanjutnya itu jalankan drive aux. Step keempat itu jalankan drive aux pemanas udara bagian barat untuk memverifikasi bahwa penggerak motor udara sudah berfungsi. Nah, pada bagian ini dia terletak di bagian yang kanan, di bagian west air heater. Nah, itu ada tulisan aux drive. Nah, pada bagian itu dihidupkan seperti yang di sebelah tadi. Aux drive-nya dihidupkan terlebih dahulu. Oke, step selanjutnya itu step kelima itu jalankan drive utama pemanas udara bagian barat. Nah, dia terletak pada bagian kiri. Jika drive utama pemanas udara bagian barat dan bagian timur berjalan normal, hentikan drive aux-nya masing-masing. Oke, itu sudah dihentikan yang aux drive yang kanan dan aux drive yang bagian kiri. Oke, untuk melanjutkan step selanjutnya, buka terlebih dahulu instruktor. Nah, dia banyak pilihannya. Silakan pilih pada bagian present man function, pilih di bagian boiler fan and dampers instructor station. Oke, step ke-6 yaitu buka atau pastikan buka peredam pada tampilan kipas boiler instruktur dan peredam D1 sampai dengan D11. Nah, silakan buka terlebih dahulu D1-nya. Oke, buka terlebih dahulu D1-nya. D1-nya dibuka. Lanjut dengan D2-nya. Lanjut dengan D3-nya. Lanjut dengan D4. Selanjutnya D5. Selanjutnya D6. Selanjutnya D7.
Selanjutnya D8, selanjutnya D9, selanjutnya D10 nya silakan dibuka. Oke, selanjutnya D11. Oke, untuk memulai step selanjutnya buka terlebih dahulu tadi WestForce Draft Fund yang warna kuning terlebih dahulu. Nah, step ketujuh yaitu mulai satu pompa minyak pelumas pada kipas FD bagian barat. Nah, sudah kami hidupin yang pump yang B. Nah, oke. Step ke-8 yaitu pilih atau pastikan pilih tombol kecepatan rendah pada kipas FD bagian barat. Nah, itu kami sudah pilih low pada bagian WSFD Fan Speed Charge. Step selanjutnya yaitu step 9 buka atau pastikan membuka WFD Fan di charge short of damper. Nah, dia terletak pada di bagian atas, kami sudah membukanya. Dia tulisan bagiannya itu WFD Fan Discharge Shaft of Damper dan sudah kami buka. Step ke-10 yaitu buka atau pastikan buka WFD Fan Inlet Furnace hingga 100%. Nah, untuk membukanya itu ada pada bagian inlet furnace dan atur pada bagian outputnya, kemudian atur hingga mencapai 100%. Oke, kita tunggu sampai mencapai 100%. Kita naikkan lagi dulu sampai mencapai. Nah, sudah nyampe 100%. Nah, tuh di situ ada tulisan inlet furnace-nya udah sampai 100% pada kotak kuning sebelah WFD discharge shaft of damper. Step ke-11 yaitu pindahkan pompa oil pelumas kedua di auto. Oke, sudah kami auto. Step selanjutnya yaitu step 12, buka menu yang bagian S-Force Draft Fund yang berwarna kuning terlebih dahulu untuk memulai step yang ke-12. Nah, sudah. Selanjutnya start satu pompa oli pelumas pada kipas FD bagian timur. Oke, sudah kami start yang pump A. Step 13, pilih dan pastikan pilih tombol kecepatan rendah pada kipas FD bagian timur. Nah, kami sudah pilih low. Ke-14 yaitu buka atau pastikan buka EFD Fan di charge shaft of damper. Nah, kami sudah membukanya pada bagian yang atas. Oke, step selanjutnya yaitu pindahkan pompa oli pelumas kedua di auto. Nah, itu silakan tekan di auto. Oke, step ke-17 pindahkan output pengontrol nozzle title ke 50%. Ini memposisikan pembakaran pada posisi netral atau horizontal sebagai persiapan untuk pembersihan dan penenangan. Nah, silakan buka yang bagian merah steam, menu di steam temps yang berwarna merah. Oke, pindahkan outputnya, pengontrol nozzle-nya. Nah, itu silakan pindahkan ke 50% hingga ke 50%. Oke, silakan tunggu sampai mencapai 50%. Sebentar. Oke, step selanjutnya yaitu buka pada bagian boiler thermoprobes yang berwarna dark merah. Selanjutnya
Stepnya ke-18 yaitu masukkan kedua thermoprobes. Masukkan, silakan tekan insert. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah. Selanjutnya buka menu West Force Draft Fund yang berwarna kuning. Oke. Selanjutnya itu step ke-19 yaitu tutup dan pastikan tutup peredam soft off fund discharge WFD. Oke, kita tunggu dulu sebentar sampai dia ada tanda close-nya. Oke, step selanjutnya yaitu buka terlebih dahulu instruktur, buka yang bagian fund dampers instruction station. Ya, step ke-20 yaitu tutup atau pastikan tutup WFD fan inlet furnace-nya. Oke, pencet dulu baru tutup. Oke, sudah tertutup ya. Step yang ke-21 yaitu mulai motor kipas WFD. Maaf, selanjutnya step ke-21 kembali ke menu. Step ke-21 yaitu mulai motor kipas WFD, biarkan sekitar 30 detik. Mulai kipasnya sekitar 30 detik. Nah, hingga kipas mencapai kecepatan operasi sebelum melanjutkan ke langkah 22. Oke, step ke-22 yaitu buka damper shut off fan discharge WFD-nya. Mari kita buka terlebih dahulu. Oke, sudah terbuka. Oke, untuk menu selanjutnya, untuk step selanjutnya buka terlebih dahulu instruktur, baru pilih yang boiler full and dampers. Selanjutnya pilih dulu terlebih dahulu fan-nya, kemudian atur dia hingga sekitar 10%. Oke, step yang ke-24 itu buka terlebih dahulu menu S-Force Draft Fan yang berwarna kuning. Nah, step ke-24 itu tutup atau pastikan tutup damper penutup EFD fan discharge. Nah, itu tutup terlebih dahulu. Oke, kalau sudah tutup, lanjut buka dulu instruktur ke boiler fan and dampers. Nah, step ke-25 itu tutup atau verifikasi tutup EFD fan inlet furnace. Oke, pilih dulu, sudah tertutup. Nah, balik lagi selanjutnya ke SFD fan yang tadi. Step ke-26 yaitu mulai motor kipas EFD. Sudah mulai. Nah, selanjutnya nomor 27 itu buka damper penutup kipas EFD. Sudah dibuka. Step ke-28 itu buka EFD fan inlet furnace hingga sekitar 10%. Buka instruktur kayak tadi lagi, buka boiler fan and dampers, naikkan lagi dia ke 10%. Naikkan terlebih dahulu 10%. Oke, kita tunggu dulu dia sampai 10%. Tunggu. Wah, jauh sekali. Oh, sampai 10%.
Oke, kalau sudah 10% balik lagi ke SFD fan lagi. Terus pindahkan step kedua 9, pindahkan pengontrol FD fan inlet fanness ke auto. Sudah. Ke step ke-30, pindahkan pengontrol WFD fan inlet fanness ke auto. WFD fan inlet fanness. Selanjutnya ke-31, pindahkan FD fanness master menjadi otomatis. Yang di sebelahnya pencet ke auto. Yang ketiga dua itu buka terlebih dahulu menu fuel atau air ratio yang berwarna kuning atau FD fan yang berwarna kuning. Step ketiga dua itu pastikan pengontrol 02 atau fuel air ratio dalam manual. Dia di bagian itu pencet ke manual. Sudah dipastikan ke manual. Yang ketiga itu sesuaikan output pengontrol O2 atau fuel air ratio hingga 60%. Kita atur ke 60%. Sudah. Oke, materi yang selanjutnya yaitu boiler preparation. Step yang pertama yaitu buka terlebih dahulu gas heater kontrol yang berwarna merah gelap, dark red. Step yang pertama yaitu pilih tombol fuel oil atau gas pada main fuel selector switch untuk mengatur bahan bakar utama yang akan digunakan. Kami jadi menggunakan bahan bakar gas. Step yang kedua yaitu pilih tombol start pada saklar run atau saklar start atau run boiler atau turbin. Jadi dipastikan apakah turbin akan mematikan boiler. Kalau no, menunjukkan tidak. Jadi pada praktikum kami itu menunjukkan no, berarti boiler kami tidak mematikan, berarti boiler kami tidak trip yang ditunjukkan oleh tanda no. Oke, selanjutnya untuk mulai step ketiga, buka terlebih dahulu fuel air atau ration yang berwarna kuning. Step yang ketiga yaitu atur atau pastikan output pengontrol elevation air dampers diatur ke 2%. Dia sudah kami atur dulu ke 2%. Selanjutnya yang step keempat itu pindahkan atau pastikan pengontrol elevation aux air dampers di manual. Oke, yang sudah. Kelima yaitu atur atau pastikan output pengontrol over tire air dampers diatur ke 5%. Sudah 5%. Dia di bagian kiri sudah menunjukkan 5%. Oke, yang menu baru, judul baru yaitu Mindful Oil System. Step yang pertama itu pada blok pemilihan bahan bakar pada sisi kiri halaman pilih tombol oil. Itu dia, pilih oil. Oke. Step yang kedua itu buka pada bagian dulu fuel oil pumps yang berwarna dark merah. Selanjutnya step yang kedua yaitu buka atau pastikan buka extend supply valve ke fuel oil heaters. Oke, buka dulu. Sudah. Step yang ketiga, buka atau pastikan buka aux steam supply ke fuel oil heaters. Sudah. Yang keempat itu pastikan FO suhu masuk lebih dari 43,3. Itu udah lebih dari 43,3. Materi yang selanjutnya yaitu boiler port ignition. Yang pertama, buka terlebih dahulu menu boiler port display yang berwarna merah gelap. Yang pertama yaitu step yang pertama, pastikan semua izin pembersihan boiler terpenuhi atau berindikasi warna hijau yang tercantum pada
semua menu tersebut, pastikan berwarna hijau. Step yang kedua itu pilih tombol quick start. Ini akan memulai timer pembersihan selama 5 menit. Oke, mari kita tunggu dulu. Tunggu timernya itu habis dia sampai 0, baru kita lanjut ke step yang ketiga. Tunggu sebentar. Oke, step yang ketiga yaitu pilih tombol reset MFP dari tombol itu. Selanjutnya buka menu scanner dan ignitor air fans yang warna kuning. Mulai satu kipas angin ignifor. Selanjutnya buka menu gas heater control yang berwarna merah dark atau merah gelap. Step kelima yaitu buka katup penutup gas. Step yang keenam itu buka kontrol katup pemantik. Oke, step yang ke-8 itu buka menu burner off. Selanjutnya buka semuanya mulai dari LF2. Buka dari LF2, LF1 itu dibuka, kemudian LF2 nya dibuka juga, kemudian LF3 nya juga dibuka, LF4 nya juga dibuka, LF5 nya LF4 dibuka selanjutnya, dan yang terakhir LF5 nya dan juga dibuka. Pastikan yang A nya itu pastikan keempat ignitor valve menunjukkan 12 lalu buka, sudah dibuka ya seperti tadi. Yang B nya pastikan sinyal farm scanner lebih dari 50%. Oke, nah itu dia yang menunjukkan Yang C nya pastikan indikator status ignitor menunjukkan on. Nah, dia sudah menunjukkan on mulai dari LF1, LF2, LF3, LF4 dan LF5. Mungkin video kami cuma sampai segitu aja karena waktu pengerjaannya kemarin sudah habis dan kami baru sampai sini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.